Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, dengan harapan Bapak Ibu Saudara boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih kita oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di kesempatan hari Minggu yang penuh sukacita ini di tanggal 6 Oktober tahun 2024, tema kebenaran firman Tuhan atau tema khotbah di hari Minggu ini berjudul Praise and Worship di Gereja. Nas firman Tuhan terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16, yang berkata demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Allah Roh Kudus mengalir di dalam hati kami, memberikan kami hikmat supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saudara setiap beribadah ke gereja tidak asing dengan yang namanya pelayanan atau pujian dan penyembahan, atau dalam bahasa Inggrisnya praise and worship di gereja ya. Pujian dan penyembahan itu biasanya akan mengawali satu ibadah dan mempersiapkan kita kepada puncak dari ibadah, yakni pengajaran atau khotbah firman Tuhan. Nah, bagaimanakah bentuk pujian penyembahan di gereja, Bapak Ibu Saudara, di mana engkau berjemaat? Tentu setiap gereja berbeda sinode, berbeda aliran, dan akhirnya itu akan membuat berbeda tata cara peribadahan. Bahkan tidak hanya liturgi dalam hal ini, tetapi nyanyian yang digunakan pun biasanya akan berbeda. Di gereja-gereja yang tradisional tentu akan menggunakan kidung pujian atau buku pujian, di mana di situ ada lagu-lagu yang digubah bahkan dari puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, yang sampai saat ini tetap dipakai di dalam peribadatan mereka. Nah, beda halnya dengan gereja dari kalangan Pentakosta karismatik. Mereka tentu lebih menonjolkan praise and worship yang ekspresif. Tidak hanya di gereja bertepuk tangan, bahkan di dalam setiap peribadatan mereka menggunakan alat musik dengan lengkap ya. Dan juga tidak hanya pemuji, ada juga penari, ada juga choir bahkan mungkin ya, membuat ibadah itu semakin semarak. Tidak ada salahnya dengan kesemua yang saya sebutkan tadi, selama itu tujuannya adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi juga tidak ada tuntutan juga dari firman Tuhan bahwa mengharuskan kita serame-rame itu juga untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena saudara tentu tahu, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, tentu saudara akan memahami bahwa pujian yang sejati itu bukan sekedar apa yang keluar dari mulut kita, tetapi apa yang terpancar melalui kehidupan kita. Ya, ada banyak pujian yang sejati berkata bahwa melakukan firman Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Yesus, menghormati Dia di dalam kebenaran dan di dalam kesucian hidup kita, itu adalah pujian yang jauh lebih berkenan atau jauh lebih berbau harum di hadapan Tuhan.
Nah, terus terang renungan atau khotbah mengenai praise and worship di gereja ini berangkat juga dari apa yang kami lihat beberapa hari ini ya, dari pengalaman kami di dalam mengiring Tuhan. Dan sampai hari ini kita harus akui bahwa banyak kali pelayanan praise and worship itu gagal mencapai tujuan yang seharusnya. Sekali lagi, saya tidak sedang mengkritisi liturgi atau tata cara peribadatan dari suatu gereja ya. Yang kita kritisi di sini ialah peran pemimpin pujian, singer dan pemain musik di dalam satu ibadah praise and worship. Apakah mereka betul-betul berfungsi dengan tepat? Apakah mereka betul-betul membawa jemaat untuk menyembah Tuhan, atau mereka lebih peduli dengan apa pendapat atau pandangan jemaat terhadap diri mereka? Nah, tentu ketika saudara tampil sebagai seorang pemimpin pujian, singer, choir, bahkan pemain musik, saat fokus saudara adalah supaya jemaat terpesona dengan engkau, jemaat mengagumi engkau, jemaat mengidolakan engkau, maka saya pikir saudara sudah salah di dalam bersikap, yakni salah sikap hatimu. Bahwa ketika engkau melayani, motivasimu adalah mencari pujian dari manusia atau mencari pengakuan, walaupun itu tidak tersirat di dalam ucapan itu. Kadangkala ini bisa menjadi sebuah kritik atau teguran bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di pelayanan praise and worship ya. Tidak ada salahnya saudara untuk memuji Tuhan dengan baik atau mengenakan pakaian yang menarik seperti itu. Tetapi perhatikan juga sikap hatimu. Perhatikan juga tujuan engkau menjadi seorang pelayan praise and worship gitu. Gereja juga harus memperhatikan apakah pelayanan praise and worship itu betul-betul tujuannya untuk menyembah Tuhan atau sekedar untuk membuat rame gereja biar menarik perhatian dan memanjakan jemaat dengan musik yang kayaknya menyenangkan seperti itu ya. Saya ingat di zaman ketika awal saya bertobat ya, saya mengikuti satu persekutuan doa. Pada waktu itu alat musik yang digunakan sangat amat sederhana, yakni hanya sebuah gitar angin ya. Gitar akustik seperti itu yang tidak dicolok ke speaker ya. Tetapi keindahan suasana di masa itu, kebersamaan, ya, suasana penyembahan jauh lebih kusuk ketimbang apa yang saya rasakan hari-hari ini dengan alat musik lengkap yang hingar-bingar di gereja. Ini bisa menjadi suatu perbandingan ya, walaupun ya entah apakah ini apple to apple untuk dibandingkan. Tapi yang saya sadari bahwa sudahkah pelayan praise and worship atau pemimpin pujian, singer dan tim PW istilahnya betul-betul menyembah Tuhan juga? Atau mereka lebih fokus, oh suaraku pengen lebih terdengar. Jadi semacam ada persaingan antara sesama WL gitu. Kadang-kala di sebuah ibadah itu nggak cuma satu worship leader, kadang-kadang bisa ada semuanya bisa jadi worship leader ya, ganti-gantian seperti itu. Dengan kata lain semuanya menjadi singer gitu ya. Ada yang merasa bahwa mic-ku kurang keras, tolong dikerasin. Kalau saudara berpikir sampai titik-titik mengenai suaramu bagus atau apa, suara si dia lebih terdengar jelas jadi dia yang lebih kayaknya disorot, atau motivasi-motivasi seperti ini saya rasa tidak seharusnya ada di dalam hati seorang penyembah ya, seorang pemimpin pujian. Saya belajar bahwa beberapa kisah di dalam perjanjian lama itu bisa menjadi acuan ya. Bahwa ada
imam-imam tertentu yang keturunan Harun ya, yang saya baca di dalam Alkitab ya, yang mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Itu salah. Terus ada peringatan di dalam kitab Taurat Musa ya mengenai imam ya, ketika mereka mempersembahkan ukupan itu. Mereka tidak boleh menikmati wewangian itu untuk diri mereka sendiri. Itu sebenarnya ada satu yang tersirat ya, bahwa seorang imam itu tidak boleh mengambil kemuliaan, atau dalam bahasa zaman sekarang tuh mencuri kemuliaan yang seharusnya buat Tuhan, lalu mereka nikmati buat diri mereka sendiri. Artinya ketika mereka menjadi pemimpin pujian atau worship leader, singer dan sebagainya, ingatlah saudara dipilih adalah sebuah anugerah. Saudara adalah hamba yang melayani. Jangan engkau kebablasan memikir bahwa engkau adalah superstar di dalam ibadah itu. Memang engkau diperhatikan oleh jemaat, tapi jangan lantas egomu melayang, bahwa seakan-akan wah aku dilihat orang, aku bintang. Saudara mulai mengalami yang namanya star syndrome. Saya banyak melihat loh WL seperti itu. Ya, mereka tampil di gereja-gereja besar, tampil di KKR besar, dan mereka mulai merasa bahwa diri mereka adalah artis rohani. Maka saya katakan, genaplah apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Ketika engkau melayani hanya untuk mendapatkan sanjungan orang, hanya untuk mendapatkan pujian dan kekaguman dari manusia, maka disitulah upah. Engkau tidak akan mendapat upah dari Bapa yang di sorga, yang tersembunyi. Karena ketika engkau melakukan pelayanan semuanya hanya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia, maka itu saja upah. Yes, engkau dikagumi orang, engkau diidolakan orang, tetapi di hadapan Bapa, engkau tidak mendapat satu upah sekalipun. Karena engkau sudah mencairkannya itu, upahnya itu sudah engkau cairkan. Dari mana ayatnya? Saudara bisa lihat. Ada orang yang berdoa di tikungan jalan. Mereka berpikir bahwa mereka melakukan itu supaya dihormati orang. Tetapi Yesus berkata apa? Mereka sesungguhnya sudah dapat upahnya. Itu aja. Ada orang yang mencanangkan persembahan. Ada yang pamer di dalam memberi persembahan dan sebagainya. Dan Yesus berkata, sesungguhnya mereka udah dapat upahnya. Yaitu apa? Pujian dari orang, pengakuan dari orang. Oh, dia orang dermawan. Dipuji oleh orang. Itu upahnya. Tapi Yesus berkata apa? Kalau kau memberi, jangan diketahui. Artinya nggak usah dipamerin. Itu bicara soal motivasi hati saja. Ya, nggak usah engkau canang-canangkan, engkau tunjuk-tunjukkan, engkau pamer-pamerin supaya dapat pengakuan dan penghormatan manusia. Demikian juga sikap hati kita menjadi seorang worship leader. Saya tidak bermegah ya, tapi saya bersyukur di awal saya bertobat dan lahir baru, kami diperkenalkan dengan yang namanya kemurnian hati. Bahwa menjadi worship leader, pemimpin pujian, saudara jangan berpikir bahwa engkau berdiri itu sebagai artis rohani. Tapi saudara adalah bagian dari jemaat itu. Saudara hanya dipercayakan memimpin saja. Mungkin karena saudara punya suara bagus. Tidak ada yang lebih daripada itu. Saudara adalah jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin penyembahan. Jadi, jadilah penyembah yang sungguh di atas panggung itu. Jadi engkau apa adanya, engkau menyembah Tuhan apa adanya. Dengan sendirinya ketika seorang worship leader menyembah dengan seorisinil dirinya, sejujur-jujurnya dia menyembah di hadapan Tuhan, maka saya percaya jemaat pun akan dituntut untuk masuk ke dalam penyembahan. Pemimpin itu kan berdiri di depan, dia yang membawa jemaat Tuhan masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah, masuk dalam pujian penyembahan, memasuki tahta kudus Tuhan menyembah. Jangan berpikir bahwa saudara artis. Ketika engkau berpikir menuntun orang kepada dirimu, maka engkau sudah mencium wangi-wangian yang seharusnya buat Tuhan.
Kau sudah melakukan kejahatan, kesalahan, dosa itu namanya. Tapi ketika engkau menuntun jemaat dan kau berpikir aku bukan bintang, aku hanyalah bagian dari jemaat Tuhan, jemaah ini menyembah Tuhan. Maka saudara menyembah dengan sungguh-sungguh, orang-orang akan terbawa dengan kesungguhanmu. Orang akan memasuki tahta puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan mereka dituntun untuk menyembah Tuhan. Mereka tidak sedang dituntun untuk melihat saudara. Mereka sedang dituntun menyembah Tuhan. Ya, saya percaya setiap gereja itu punya aturannya masing-masing. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilanggar ya. Dalam pujian penyembahan mari tidak seharusnya juga ada yang namanya hal-hal yang menjadi batu sandungannya. Makanya sangat diminimalisir kalau boleh ya. Kalau di dalam ibadah tidak seharusnya dan tidak seperlunya singer-singer atau worship leader menggunakan pakaian-pakaian yang seksi, serba terbuka. Ingatlah ya bahwa saudara menjadi seorang pemimpin pujian. Saudara bukan sedang menjadi sedang mengikuti yang namanya fashion show atau apa ya. Enggak kan? Kita berupaya sedapat mungkin supaya peribadatan dalam sebuah gereja itu jangan bergeser dari yang namanya haus, rindu, dan lapar akan Tuhan. Jangan digeser menjadi panggung hiburan. Hari-hari ini gereja sudah mulai menggeser kekudusan dari panggung atau mimbar itu. Mimbar sudah tidak lagi sakral, menghadirkan kuasa Allah, menghadirkan kuasa Tuhan, menghadirkan kuasa firman, menghadirkan pengajaran yang kuat, yang mencengkram jemaat, yang membuat jemaat mengerti dan takut akan Tuhan. Enggak. Panggung, mimbar saat ini kesakralannya sudah hilang, menjadi panggung hiburan. Maka saya banyak kali mengkritisi bahwa gereja-gereja karena merasa jemaatnya kurang terhibur, jadi mereka mencari penghibur. Saya ada melihat ada satu kaos rohani dulu yang pernah diproduksi ya. Bahwa panggung itu akhirnya menjadi panggung dari badut-badut hiburan. Clown. Ya. Badut-badut hiburan. Yang dikoreksi sebenarnya iya, hamba Tuhannya. Apakah fokus saudara masih tetap melayani Tuhan atau sudah mulai bergeser melayani mamon? Kalau saudara fokusnya melayani Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan, saya percaya kuasa firman itu akan tetap bergema dengan kuat. Tetapi kalau fokus saudara adalah kehadiran jemaat, persembahan masuk, persepuluhan yang mengalir, sehingga mewajibkan kalau bisa kursi-kursi kosong mulai terisi, disitulah badut-badut penghibur mulai dipanggil. Dan disitulah terjadi yang namanya asimilasi budaya, mulai kompromi. Ya, worship leader singer kalau bisa pakai pakaian yang menarik, yang tampil yang cantik-cantik, yang tampan saja, supaya jemaatnya betah. Kayak pegawai bank. Yang jadi frontliner kan kebanyakan mesti cantik-cantik, supaya menarik nasabah. Hal itu dipraktekkan di gereja. Ya, kalau mimbar-mimbar sudah mulai khotbahnya menjemukan, ya kita undang artis-artis, kalau bisa ya stand up komedian yang lucu, yang bisa menggocok perut jemaat. Ya, yang penting kehadiran jemaat yang penting. Masa bodoh khotbahnya biasa-biasa saja, bahkan ada ibadah praise and worship tanpa khotbah sama sekali. Katanya untuk menghibur jemaat. Kan tujuan orang kan memang untuk menghibur aja akhirnya. Menghibur aja akhirnya. Padahal kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, Kolose 3 ayat 16 ini, pada bagian pertamanya dengan jelas, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Loh, perhatikan di sini, menegur seseorang.
sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi puji-pujian syukur, mazmur itu adalah ungkapan hati kita syukur. Karena kita memahami firman-Nya. Karena perkataan Kristus itu diam dalam hidup kita. Hari-hari ini tuh orang berat mengucap syukur karena mereka nggak ngerti. Hari-hari ini orang berbeban berat datang ke gereja seharusnya nggak dikasih hiburan karena di luar banyak hiburan yang lebih menghibur. Ya, orang datang ke gereja tuh harusnya ada sesuatu yang spesial ya. Ini perkataan Kristus yang memerdekakan. Jadi ketika orang datang dengan letih lesu ke dalam gereja, mereka perlu kuasa firman yang membebaskan mereka. Mereka perlu hikmat dan pengertian, bahkan mereka perlu teguran. Karena ada orang yang berbeban berat itu ternyata karena dia hidup di dalam dosa, hidup menanggung dosa, dan ia tidak sadar itu dosa. Maka perlu perkataan atau hikmat Kristus menegur orang ini ketika ia bertobat. Di situ dia merasakan kelegaan, atau ketika ia mendapatkan beban berat, dia diingatkan oleh firman untuk tetap kuat. Dan dia mendengarkan pengajaran firman itu, dia merasa dimerdekakan. Nah, ketika dia sudah dimerdekakan, dia merasa lega, disitulah baru mazmur pujian rohaninya yang keluar dari hati, bentuk syukurnya kepada Tuhan tuh lebih orisinil, lebih jujur di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari sadarilah bahwa penyembahan atau pujian itu bukan lip service. Bukan kita ngebeo, WL nyanyi apa kita ikutin. Tetapi cuma dari mulut keluar pujian itu. Namun di hati kita nggak merasa seperti itu. Kita nggak merasa kelegaan. Kita nggak merasa bersyukur. Kita nggak merasa penting menyembah Tuhan. Maka sekali lagi, di gereja Tuhan kalau boleh jangan sampai nggak ada pengajaran firman atau perkataan Kristus yang memerdekakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tua muda besar kecil, gitu ya, kaum muda kaum tua siapapun yang aktif di dalam pelayanan praise and worship, ingatlah ini. Bertobatlah ketika engkau berpikir engkau merasa engkau adalah artis rohani. Jangan star syndrome. Bagi saya tidak seharusnya juga ada iklan-iklan yang ya duniawi sekali. Sampai menulis nama worship leadernya ditulis. Wah, orang-orang penyanyi-penyanyi rohani gereja ternama ditulis. Ya buat apa? Di brosur-brosur ya. Buat apa? Kalau pembicara ya bolehlah supaya orang tahu ya. Tapi kalau WL singernya ditulis juga, ya buat apa? Karena ya sekali lagi jadi panggung hiburan kan. Makanya saya banyak melihat bahwa KKR yang besar, dengan dana yang besar, dengan sound system yang luar biasa mewah, dengan pencahayaan, tidak bisa menandingi loh ibadah dengan gitar angin, gitar akustik. Tetapi yang dibawa dengan sungguh-sungguh hati. Karena ketika kita menyembah bersama-sama, saya ingat persekutuan doi zaman-zaman sudah umur tua. Kayak sekarang saudara ya, di dalam OTW menuju ke usia 50 tahun. Dari 40 ke 50 tahun ini sudah mulailah bernostalgia ya. Saya kadang ingat di masa-masa itu kita masih belum begitu tahu yang namanya artis rohani lah. Kita dengar kaset lagu-lagu rohani itu menjadi inspirasi bagi kita untuk menyembah bersama-sama. Ya saudara ya, saya percaya pujian rohani semuanya yang berisi pengagungan kepada Tuhan itu baik. Walaupun memang dikritisi, ada pujian-pujian yang ya pusatnya tuh bukan Kristus tetapi diri kita ya. Menjadikan kita tuh tampaknya spesial gitu ya. Kita tuh lebih spesial dari, sehingga membuat Tuhan itu harus memberkati kita. Itu pujian yang sebenarnya salah ya. Ada puji-pujian juga yang seperti yang jadi kontroversi seperti doa Yabes ya. Pujian dengan gamblang meminta
Tuhan memberkati, berlimpah-limpah gitu ya. Seperti doa Yabes, supaya kesakitan tidak menimpa aku. Perluaslah wilayahku, dan lain sebagainya. Ya, doa Yabes tidak seharusnya menjadi kunci berkat, saudaraku. Karena terlalu istilahnya mendewakan doa Yabes, seolah-olah itu menjadi word of faith. Kata orang sekarang gerakan word of faith atau perkataan iman. Orang yang menyanyikan pujian itu katanya kalau diulang-ulang dan seterusnya sehingga menjadi pujian setelah doa berkat atau sebelum doa berkat, puji-pujian itu katanya membuat kita akan menerima janji Tuhan itu. Tapi bagi saya hal itu seperti klinik ya. Sesuatu yang diulang-ulang dan diyakini bahwa itu akan terjadi, itu sesuatu yang seharusnya tidak lagi ada di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus yang setia ya. Dalam perjalanan kita ikut Tuhan itu, jangan fokus kita adalah berkat terus untuk menerima yang baik-baik terus, sehingga dicari kunci-kunci berkatnya, cara-cara supaya diberkati. Tapi akhirnya kita tidak belajar untuk menerima kenyataan bahwa di dalam Tuhan kita kadang juga menerima tidak segala hal yang baik. Ada kadang-kala kita diperhadapkan dengan sesuatu yang gak baik. Kesulitan, sakit, penyakit, pergumulan hidup. Tapi saya merasa justru kesemuanya itu, persoalan-persoalan hidup yang dialami itu justru membuat iman saya semakin kuat, semakin dewasa. Ya, semakin dewasa, tidak lagi tuntutan-tuntutan, saudara ya. Dan mungkin ini akan jadi khotbah yang berikutnya ya. Saya akan sampaikan mengenai obsesi hati kita yang kadang-kadang di awal kita mengiring Tuhan, bukankah kita ke gereja itu karena kita berharap supaya usahaku semakin diberkati, supaya aku semakin limpah. Ya kita rajin beribadah, berbakti, atau kita rajin berdoa, motivasinya supaya. Tapi kita gagal belajar bahwa tujuan dari Kristus itu ialah supaya saudara semakin serupa dengan Dia, bukan supaya saudara diberkati dan menikmati berkat kekayaan di dalam dunia ini semata. Walaupun itu baik, tetapi goalsnya Tuhan di dalam hidupmu ialah buah-buah Kristus, ya, buah-buah Roh Kudus tumbuh di dalam kehidupan saudara, ya, supaya saudara menjadi orang-orang yang matang di dalam iman. Dan lihat nanti orang-orang yang matang di dalam iman tuh gimana ya? Sabar, penuh belas kasihan, ya, tidak mudah marah, tidak mudah keluar caci maki kebun binatang dari mulutnya. Bisa menahan diri dengan baik, bisa menguasai diri. Ya, kita semua rindu untuk sampai pada titik kedewasaan seperti itu ya. Oke, kita kembali ke praise and worship tadi ya, saudara ya. Jadilah pemimpin pujian, singer, choir, pemain musik yang jujur dalam menyembah Tuhan. Ya. Di masa yang lalu saya suka dengan teman saya ketika ia bermain keyboard atau bermain piano. Dia bisa menyembah Tuhan sambil memainkan piano. Kadang dia bisa memainkan itu ya sambil menangis gitu ya. Dia merasakan kehadiran Tuhan. Dan kita mengakui ketika ia dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita pun turut dibawa untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi fokus ke situ aja dulu lah. Jemaat Tuhan datang ke gereja, jangan cuma datang untuk melihat mungkin orang yang saudara idolakan gitu ya, singer yang cantik atau yang tampan, yang ganteng, atau pengkhotbah yang keren gitu ya. Datanglah karena saudara rindu untuk menerima apapun yang berasal daripada Tuhan. Entah itu didikan, ajaran, teguran, entah itu firman yang menguatkan saudara. Pokoknya datanglah dengan motivasi hati yang rindu. Tuhan, aku rindu beribadah, berbakti dengan Engkau.
Berbicaralah Tuhan, apa yang terbaik yang aku bisa terima hari yang berasal daripada Engkau. Jadi ketika saudara fokus datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, sejujur-jujurnya engkau di hadapan Tuhan, kau akan menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sungguh dalam kehidupan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Engkau. Kau mengajar kami mengenai pelayanan praise and worship. Tuhan, tolong hamba-hambamu yang melayani agar diberikan hati yang sungguh, yang orisinil, yang jujur di hadapan Tuhan. Bukan untuk mencuri puji-pujian dan kemuliaan yang seharusnya buat Tuhan. Tetapi mereka betul-betul menjadi orang-orang yang rindu menuntun jemaat Tuhan masuk ke dalam gerbang puji-pujian dan penyembahan. Di mana pelayan-pelayan ini bukanlah bintang di dalam setiap ibadah, melainkan mereka adalah bagian dari jemaat Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan pun akan dibawa di dalam kesungguhan hati setiap pelayan-pelayan Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, biarlah kami hidup di dalam pujian yang sejati, yakni hidup berjalan bersama Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Mu setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.